menyibukkan atau sembunyikan aku untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi belajar mengajar dan materi interaksi sosial. Tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa mampu untuk memahami definisi dari interaksi sosial, baik menurut para ahli ataupun menurut secara umum. Selain itu, dalam pembelajaran ini saya juga bertujuan untuk mengajak siswa untuk memahami beberapa bentuk, jenis, ciri-ciri, faktor, hingga implementasi dan juga pengaruh dari interaksi sosial sendiri dalam berkehidupan dan bermasyarakat. Selain itu, saya dalam pembelajaran ini juga mengajak siswa untuk inovatif, kreatif, dan kritis, di mana dalam memecahkan masalah atau teka-teki dalam pembelajaran kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan bisa untuk pengalaman bagi teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa pada pagi hari ini, gilirannya dipimpin oleh Mbak Dia. Silahkan. Siap berdoa mulai. Selesai. Oke, berdoa sudah selesai dan saatnya absensi. Seperti biasa ya, kalau ibu kan sudah terkenal ya, kalau misalnya absen sekaligus mengucapkan satu kalimat motivasi, biar temannya itu juga punya semangat untuk menjalani hidup ya. Mungkin sedang hopeless atau sedih, biar semangat lagi. Yuk, yang pertama Mbak Aulia, silahkan. Saya motivasinya kun fayakun. Iya, artinya apa itu Mbak? Kun fayakun itu artinya jadilah maka jadi. Oh iya, mantap banget. Ya. Selanjutnya Mbak Dia. Hidup seperti lele Bu. Oh iya, boleh. SpongeBob nggak jadi? Enggak jadi. Oh iya, oke. Selanjutnya Mbak Devi. Saya masih terus pantang tunggu. Oh iya, betul sekali. Selanjutnya Mbak Farhana. Duduk sebentar biar paham Bu. Oh iya, jangan bentar dong, harus semangat terus biar paham. Terima kasih. Selanjutnya pada pembelajaran hari ini kita ganti bab ya dari minggu lalu. Bab materi kita pada pertemuan kali ini adalah interaksi sosial. Sebelumnya mungkin ada yang tahu interaksi sosial itu apa? Mbak Aul, interaksi itu apa ya Mbak Aul? Interaksi itu Saya sama Mbak Aul ini interaksi ya? interaksi. Oh iya, berarti interaksi merupakan sebuah komunikasi. Kasih. Ya, bisa dikatakan sebuah komunikasi. Lanjut saja ya. Nama sudah tahu, pelajaran sosiologi SMA 1 Gemolong ya. Yang pertama, pengertian interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik. Seperti saya ke Mbak Aul tadi, saya tanya, Mbak Aul jawab. Nah, itu terjadi hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Selanjutnya, menurut beberapa tokoh, interaksi ini dikatakan sebagai suatu tindakan atau hubungan sosial aksi reaksi juga, dari Gilling, dari Masionis, dari Brown, dan dari Selznick. Selanjutnya, syarat dan ciri-ciri interaksi sosial. Ada dua syarat interaksi sosial. Yang pertama adalah kontak dan komunikasi. Kalau saya pegang Mbak Aul seperti ini, apakah bisa dikatakan sebagai kontak? Bisa. Ya, kalau misalnya saya nge-WA Mbak Dia, apakah itu juga dikatakan sebagai kontak? Padahal saya tidak memegang Mbak Dia. Iya. Nah, betul sekali. Kontak itu tidak harus bersentuhan, melainkan jika ada respon dan ada tindakan, itu bisa disebut dengan kontak. Jadi kontak tidak selalu dengan hubungan fisik atau face to face ya, bisa dengan telepon atau berbahasa, menyapa, itu kontak. Selanjutnya komunikasi. Komunikasi adalah syarat yang harus ada pada interaksi sosial. Dengan adanya komunikasi, maka pesan akan tersampaikan. Selanjutnya, ciri-ciri interaksi sosial. Jumlah pelakunya lebih dari satu. Kalau satu orang itu namanya bukan interaksi, tapi batin ya, jadi bukan interaksi. Selanjutnya adanya komunikasi.
dengan simbol-simbol tertentu ya. Simbol itu seperti halo, nah itu sebagai simbol, lalu mendapatkan feedback atau timbal balik, sapaan kembali. Selanjutnya ada dimensi waktu. Jadi misalnya Mbak Aul ngobrol sama mbahnya ya, mbahnya usia 70 kan nggak mungkin diajak ngobrol tentang TikTok ya. Jadi itu harus melihat waktunya. Nah, mungkin kalau berbicara dengan mbah-mbah yang sudah sepuh itu membahas tentang proklamasi atau membahas tentang pengalaman hidup, pahit manisnya kehidupan, itu baru cocok. Selanjutnya ada tujuan. Kalau ngomong itu pasti punya tujuan. Tujuannya ingin mendapatkan informasi atau mendapatkan sapaan, atau mungkin tujuannya ingin PDKT juga bisa ya. Itu tujuan dari interaksi, ciri-ciri dari interaksi. Selanjutnya yang ketiga, faktor interaksi sosial. Ada banyak faktor. Yang pertama imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Nah, ibu kan sudah mengirim e-book ya di grup. Nanti bisa dibaca dulu sambil ibu nanti akan menyiapkan sebuah surprise buat teman-teman atau anak-anak semuanya. Jadi ini nanti dipelajari. Dan juga jenis-jenis interaksi sosial. Dibedakan menjadi asosiatif, yang positif, disosiatif itu yang menimbulkan perpecahan seperti akulturasi, asimilasi, seperti itu. Nanti menimbulkan suatu hal yang berbeda atau suatu hal baru dari budaya yang lama. Langsung ke permainan. Jadi ibu punya permainan. Namanya hide or find me. Sembunyikan atau temukan aku. Nah, ibu nanti akan menempel kertas-kertas ini ke seluruh area kelas. Bisa di bawah kursi, bisa di belakang korden, bisa di belakang jendela ya. Nanti kalian bisa ibu akan menyembunyikan kartu-kartunya. Nah, selanjutnya ibu akan membagi menjadi dua kelompok. Langsung saja ya, Mbak Aul dengan Mbak Dia, Mbak Farhana dengan Mbak Devi. Mungkin kalian bisa keluar dulu sebentar. Ibu akan menyembunyikan kartu-kartu ini. Oh iya, sebelumnya kartu ini tidak urut ya. Misalnya ini Meita, nanti itu hurufnya akan acak. Jadi kalian harus mengurutkan dulu. Urutkan ini nanti jadi kalimat apa sih? Nah, baru kalian bisa mencocokkannya dengan soalnya seperti itu. Jadi kalian harus tahu dulu jawaban soalnya apa. Selanjutnya kalian harus menemukan ini dan harus memecahkan teka-teki. Ini tuh jadi kata apa sih? Baru nanti kalian tempelkan dengan soal yang pas. Bisa keluar sebentar ya, sekaligus belajar yang sudah ibu saya kirim tadi. Oke, ibu sudah menyembunyikan kertasnya, jawabannya. Nah, saatnya kalian untuk mencari atau menemukan kertas itu. Lalu kalian nanti scan. Masing-masing kelompok menyediakan satu aplikasi barcode scan. Nah, nanti dicocokkan sama kertasnya. Jadi ini soal. Nanti bawahnya kertas seperti itu. Nanti kalau sudah semuanya, di akhir ibu akan melakukan evaluasi. Yang kelompok merah mencari kertas merah, yang kelompok B mencari kertas hijau, semuanya maju. Karena tadi perwakilan Mbak Aul ya? Iya. Bukan, yang nyari siapa? Iya. Oh iya, Mbak Dia berarti nyari, ayo maju. Lalu Mbak Devi nyari, Mbak Dia sama Mbak Aul dan Mbak Farhana nyanyi cublak-cublak suweng ya. Silakan berdiri dulu semuanya. Ibu akan memutar lagunya saya. Nanti waktunya mencari cuma 5 menit. Ya. Dulu-duluan larinya. Silakan dicari. Oke, nanti lagu dimulai. Yang bergiliran untuk menemukan langsung mencari ya. Dan yang di sini nyanyi. Yang nggak nyanyi nanti kelompoknya nilainya dikurangi. Iya Bu. 1, 2, 3. Sir, sir pandele kopong sir, sir pandele kopong. Suwung yeneng kelenten, aku ayo bagian. Kita bagian.
scan barcode-nya, cocokkan soalnya dan jawabannya apa, dan ini kan tadi Atta ya, disesuaikan dulu itu apa sih? Itu semua merupakan bentuk dan jenis interaksi sosial. Nah, dimulai 3, 2, 1, silakan. Coba suweng ngeneng nelantar. Ayo di barcode. Sugesti. Diteruskan gini nggak sih? Menjadi sama, identifikasi rana, imitasi. Ayo cari. Imitasi ini. Yuk, soalnya mau. Di-scan dulu barcode-nya. Iya, Bu. Soalnya apa? Sudah, Bu. Wah, cepat sekali. Oke, kelompok ini udah belum? 5. Udah. Oke, selesai. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nanti Ibu akan melakukan evaluasi. Oke, kita akan evaluasi dari kelompoknya Mbak Aul dulu ya. Yang pertama, soalnya tindakan meniru orang lain melalui gaya bicara atau penampilan disebut empati. Betul apa enggak ini? Tindakan meniru orang lain. Imitasi. Nah, berarti tahu ya? Berarti salah. Yeay. Sama 1 gugur 1. Selanjutnya, pemberian pengaruh atau pandangan sama dengan sugesti. Betul apa enggak ini? Betul. Ya, selanjutnya, proses menjelaskan intensitas atau ketekunan disebut simpati. Betul apa enggak ini? Betul. Salah. Zone 2 ya, kasihan sekali tadi yang sudah lari-lari mencari ya. Selanjutnya, merupakan kecenderungan ingin menjadi sama atau meniru. Imitasi, betul atau salah? Betul. Berarti 2 betul, 2 salah. Selanjutnya, kelompok hijau. Cara menyelesaikan pertentangan dengan akomodasi. Betul atau salah? Betul. Betul. Mendapatkan skor 1. Ini hanya mendapat 5 ya. Selanjutnya, proses yang timbul karena kebudayaan tertentu dan dihadapkan oleh unsur baru akulturasi. Betul atau salah Mbak Dia? Betul. Selanjutnya yang terakhir, mau sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, pembaruan 2 kebudayaan, asimilasi. Betul atau salah? Betul. Berarti ini tadi kelompok merah cuman betul 2 dan kelompok hijau betul 3. Yang 2 salah ya. Berarti bisa disimpulkan pembelajaran kali ini lebih paham Mbak Farhana dan Mbak Devi. Mungkin baru dari media jangan gojek terus ya kalau pembelajaran biar pinter lagi. Selanjutnya, kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Pada interaksi sosial. Interaksi sosial itu salah satunya digunakan seperti tadi kelompok. Yang satu mencari, yang satu menyemangati. Nah, itu termasuk dengan interaksi sosial. Punya tujuannya yaitu menyemangati. Dan Mbak Dia tadi yang mencari tujuannya membantu kelompoknya. Lalu selanjutnya penugasan. Tugasnya mencari implementasi dari interaksi sosial. Minimal 3 contoh interaksi. Ini individu ya. Lalu memberikan pesan-pesan dari pembelajaran hari ini. Ini nanti ditulis dalam bentuk paper sederhana dan dikumpulkan di meja Ibu. Karena kita kemarin melalui masa yang panjang yaitu COVID, kalian bisa nih mengambil tema mengenai COVID-19. Gimana pengalaman, contoh, atau bagaimana cara kalian berinteraksi selama pandemi COVID-19. Terima kasih, ini merupakan pembelajaran dari Ibu. Pesan dari Ibu, tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, tingkatkan imun biar terhindar dari COVID-19. Sekian dari Ibu, apabila ada